Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kelima belajar Flutter biar bisa jadi mobile developer. Oke, setelah kemarin pada hari keempat saya belajar tentang menggunakan material desain ya, menggunakan material komponen. Di mana intinya di sana kita harus menggunakan sebuah widget yang berupa material app ya, widget utamanya. Dan di sana kita bisa menggunakan beberapa properti seperti title, home, dan yang lainnya. Sekarang saya mempelajari sebuah topik atau tema tentang menangani gestur atau handling gestur ya. Jadi kita langsung saja ke materinya, menangani gestur. Sebagian besar aplikasi melibatkan beberapa bentuk interaksi pengguna dengan sistem. Jadi tentu saja banyak ya, atau hampir bisa di semua aplikasi itu tentu menyediakan beberapa bentuk interaksi dengan penggunanya ya. Misalkan ketika kita mengklik sebuah tombol, ketika kita menggeser, ketika kita mendrag. Nah, itu adalah beberapa bentuk interaksi pengguna dengan sistem. Langkah pertama dalam membangun aplikasi interaktif adalah mendeteksi gerakan input pengguna. Nah, jadi langkah pertama yang bisa dilakukan agar kita bisa membuat sebuah aplikasi yang interaktif adalah kita harus bisa mendeteksi input yang dilakukan oleh pengguna ya. Lihat cara kerjanya dengan membuat tombol sederhana. Nah, jadi di sini kita sudah disediakan sebuah contoh ya, di mana contoh ini nantinya berupa sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi gerakan input. Ya, agar lebih jelas kita akan langsung coding saja. Seperti biasa, buka sebuah VS Code, New Windows. Oke, kenapa ini buka dua? Yang belakang apa? Dan untuk membuat sebuah project Flutter, kita harus mengklikkan Ctrl Shift P. Flutter New Project Application. Oke, kita pilih folder ini. Kita akan memberikan nama aplikasinya handling gesture. Nah, biarkan VS Code mengenerate codingnya. Oke, kodenya sudah berhasil di generate. Your Flutter project is ready. Press F5 to start running. Oke, seperti biasa ini adalah sebuah project click counter ya. Kita langsung hapus saja semuanya, jangan semuanya ya sebenarnya. Kita akan langsung hapus sampai sini. Oke, ini nantinya kita akan mengembalikan material up. Material up. Ini return ya. Ini. Kita coba dulu lihat. Betul ya. Oke, dimana dia akan memiliki. Oke, ini seperti ini dulu. Selanjutnya kita buat dulu buttonnya ya. Untuk membuat button, kita bisa membuat sebuah kelas. Misal di sini adalah tombolku ya. Tombolku. Extend. Stateless widget. Kita pilih yang ini aja agar otomatis di generate. Nah, seperti itu. Ini kita copy, kita masukkan ke sini. Selanjutnya ini kita hapus. Ya, karena kita tidak perlu. Nah, di sini dia mengembalikan sebuah return container ya.
Padahal yang kita return container, tetapi yang kita harapkan bukan itu, karena kita akan menangkap sebuah gestur, maka kita akan mereturnkan sebuah gestur detektor. Ini bisa dilihat ya. Dia mereturnkan sebuah gestur detektor, di mana dia memiliki properti onType, child ya. Dia memiliki satu properti onType, kemudian satu child berupa kontainer ya. Gestur detektor. Nah, selanjutnya di sini ada properti onType-nya ya. OnType seperti ini. Apa yang dilakukan? Kita melakukan onType, dia melakukan print my button with dapat oke. Dia hanya akan menampilkan teks ya. Oke, benar. Tombol telah diklik seperti ini aja ya. Oke, di sini kayak gini. Oke. Tombol telah diklik. Selanjutnya selain memiliki print property onType, dia juga memiliki sebuah child ya, yaitu container seperti ini. Ini kita harus cons nggak sih? Cons kayak gini. Oh, bukan, ternyata bukan sebuah cons ya. Karena ini adalah widget ya. Selanjutnya dalam kontainer ini kita memiliki hake. Di sini hake-nya adalah 56. Kok hilang sih? Lalu ada apa lagi ya? Padding margin. Paddingnya adalah add key insert ya. Cons add key insert. Add key insert symmetric. Add key insert symmetric. Bentar. Add key insert symmetric. Nah, ini 8 ya. Oh, horizontal. Kita harus horizontalnya 8 ya. Selanjutnya ada juga margin. Cons apa ini? Sama ya. Oh, ini kebalik ya. Add key insert symmetric. Horizontalnya di 8. Di sini bukan symmetric ya, tapi al. Nah, di sini tidak memiliki arah. Tidak memiliki arah dan tujuan. Kayak seperti ini yang benar. Selanjutnya apalagi ya, di sini dia memiliki decoration, back decoration, box decoration, border radius sama color, border radius circular 5 sama color light green ya. Kita tambahkan dekorasinya ya. Decoration. Bentar. Benar kan ya? Oke. Oh, salah penempatan ya. Bukan di sini. Tapi di sini. Set. Decoration. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita ngoding Flutter ya, biasanya ketika kita mengetikkan sesuatu seperti ini misalnya decoration ya. Nah, dia biasanya otomatis ini sebenarnya juga extension sih. Dia otomatis akan menampilkan seperti ini. Jika tidak otomatis berarti itu biasanya ada yang error.
Nah, decoration di sini box decoration ya. Di mana border radius border radius nilainya apa? Border radius sirkular ya. Border radius sirkular. Di sini adalah 5 ya. Simpan dulu. Selanjutnya setelah border radius apalagi nih? Kita geser ke sini ada color ya. Color di sini adalah colors titik apa nih? Light green. Kita like blue aja ya biar biar agak beda ya kan. Di sini aku masih belum paham ini untuk apa ya yang 500 ya. Gak apa-apa lah, nanti kita pelajari. Nanti jadi ada materi yang namanya widget apa gitu. Jadi membahas semua widget. Nah, nanti kita pelajari saja di situ. Yang penting adalah kita pelajari ini dulu dasarnya. Tujuannya agar kita paham dasarnya dulu. Oke, jadi selanjutnya kontainer ini memiliki child yang berupa teks ya. Ini kan kontainer, ini kontainer, berarti ini di sini ya. Child center ya. Di mana dia memiliki child lagi berupa widget text yang isinya adalah klik aku seperti itu. Simpan. Nah, kita sudah membuat tombolnya ya. Selanjutnya yang kita harus lakukan adalah memanggil tombol yang kita buat, memanggil atau menampilkannya ya bahasanya. Menampilkannya sih lebih tepat. Menampilkannya di material app. Oke, jadi di material app ini harus kita lakukan hanya home scaffold. Bentar, kemarin material apa nama material apa? Scaffold ya. Bentar ya. Oh, scaffold kan kemarin untuk mengatur tata letak ya. Mengatur tata letak, sedangkan di sini tata letaknya udah diatur ya. Oke. Jadi di sini dia memiliki properti home di mana dia akan memanggil scaffold untuk mengatur tata letaknya. Dan di dalam scaffold dia memiliki body ya. Lalu baru dia memanggil tombolku seperti ini. Betulkah? Oh, kita harus biar di tengah ya, lupa. Center. Baru di sini child tombolku seperti ini. Oke. Bentar ada yang salah ya? Bentar. Sepertinya ada yang salah. Enggak, ding. Nah, salahnya adalah di sini kita tambahkan koma. Oke, masih ada yang salah. Kita coba hapus. Seperti ini, tapi masih ada error ya, bentar. Oh,
Jadi harus ada body. Salahnya adalah harusnya ada body di sini. Ini apa? Ini body ya. Oke, ini baru benar. Oke, ini sudah jadi ya. Kita langsung jalankan. Kita akan menggunakan device web 8K karena emulator saya masih belum jadi. Sudah saya install ulang tapi nggak mau. Kita jalankan menggunakan F5. Kita tunggu hasilnya. Nah, setelah ini kita akan breakdown ya untuk breakdown apa sih, kita akan bedah ya untuk kodenya. Jadi sudah ada keterangannya di bawahnya yang membedah kodenya. Tidak. Kenapa ini? Wow. Sebentar. Kenapa ini tidak tampil? Apa yang salah? Ini kita geser dulu. Ntar. Oke, sepertinya ada yang salah. Kita coba copy dari sini ya. Sepertinya saya tidak melakukan kesalahan. Nah, ini ada. Nah, punya aku nggak ada ya. Konsolnya mana berarti ini? Ini ya konsol ya. Ah, ini dia. Punyaku kok bentar. Punyaku sebenarnya udah jalan tadi ya. Bentar. Set. Nah, untuk kliknya sebenarnya udah jalan ya kan. Tapi yang jadi masalah ini kenapa punya aku tombolnya tidak tampil, benar. Hacknya 56. Atau kita ubah warnanya ya. Ini kita buang. Nah, ini baru muncul. Kok tadi nggak muncul ya? Kenapa ya? Coba kita set lagi. Kita misal buang ini ya, coba gimana? .500 itu opacity atau apa sih ya? Aku juga kurang paham juga sih. Oke, oh ini baru muncul nih. Jadi 500 sepertinya opacity ya.
Coba. Nah, ketika kita menggunakan, coba kita pakai light green ya. Light green ada di sini nih. Mana nih? Colors light green. Bukan. Coba kita pakai ini, colors light green ya. Seperti ini coba. Apakah akan muncul? Nah, ini muncul. Sungguh aneh tapi nyata ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, yang terpenting di sini adalah kita sudah berhasil mendeteksi gestur dari user ya, dimana ketika kita mengklik, jadi kita perhatikan di bagian konsol ini. Kita lihat di sini konsol angkanya ya. Di sini ya, kita bisa lihat ini kan 12 ketika saya klik. Nah, dia menampilkan terus bertambah ya sesuai klik yang kita lakukan. Sebenarnya dia menampilkan teks ini ya, tombol telah diklik. Nah, ini sebanyak 38 kali. Nah, bisa kita lihat nih. Nah, itu artinya kita telah berhasil menangkap gestur, dalam hal ini adalah gestur klik ya yang dilakukan oleh user ke dalam aplikasi kita. Oke, kita akan melakukan breakdown. Kok breakdown sih? Bukan, nggak tahu sih. Nah, pertama widget gestur detektor tidak memiliki representasi visual. Nah, mana? Ini dia. Jadi gestur detektor ini tidak memiliki representasi visual atau tidak memiliki bentuk visual ya. Jadi dia tidak ada bentuknya seperti itu. Nah, melainkan berfungsi untuk mendeteksi gerakan yang dilakukan oleh pengguna. Nah, jadi gestur detektor yang ini yang di mana ya? Mana? Nah, gestur detektor ini fungsinya hanya melakukan deteksi input yang dilakukan oleh pengguna, input atau gestur yang dilakukan oleh pengguna. Kembali. Ketika pengguna mengetuk kontainer, gestur detektor akan memanggil callback onTap. Nah, jadi kan di sini ada onTap nih. OnTap sama satu lagi selnya kan kontainer. Nah, kontainer ini adalah bentuk tombol itu sendiri, yaitu yang ini. Jadi tombol ini ada di dalam kontainer nih. Nah, ketika kita mengklik ini, maka dia akan memanggil ini nih, callback onTap. Nah, callback onTap dia akan melakukan print teks tombol telah diklik sebanyak tombol telah diklik seperti itu. Nah, ketika kita mengklik ini dia akan memanggil onTap, klik panggil onTap, klik panggil onTap kayak gitu. Nah, yang dalam contoh ini akan mencetak pesan ke konsol. Nah, jadi kan kita bisa melihatnya di konsol ya, karena dia memang hanya akan mencetak pesan ke konsol. Nah, di sini bisa kita lihat dia menampilkannya ke konsol ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya mana. Nah, Anda dapat menggunakan gestur detektor untuk mendeteksi berbagai jenis gerakan input. Nah, jadinya nantinya kita bisa mendeteksi berbagai jenis gerakan input menggunakan gestur detektor ini. Termasuk mengetuk, menyeret, dan menggeser. Oke, banyak widget menggunakan gestur detektor untuk menyediakan callback opsional bagi widget lain. Nah, banyak widget menyediakan callback opsional bagi widget lain. Menyediakan gestur detektor. Oke, bagian ini aku masih belum masuk ya, nggak tahu. Misalnya widget icon button, elevated button, floating button, dan floating action button memiliki callback on preset yang dipicu saat pengguna mengetuk widget tersebut. Oke, untuk informasi lebih lanjut lihat dokumentasi tentang gerakan di Flutter di https docs.flutter.dev UI interactivity gestures.
Oke, jadi intinya seperti itu guys. Jadi kita bisa mendeteksi input yang dilakukan oleh user atau interaksi yang dilakukan oleh user. Di sini kita bisa menggunakan widget yang namanya gesture detector. Oke, mungkin untuk belajar Flutter hari kelima ini saya cukup sampai di sini dulu. Besok saya akan mempelajari tentang changing widget in response changing widget in response to input ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.